Oke, sahabat tani, saya akan berbagi informasi kepada sahabat petani pemula ya sebagai bahan pertimbangan sebelum menanam tanaman jagung ya. Untuk sahabat tani senior ini mungkin sebagai bahan pertimbangan juga, dan mungkin ada ilmu yang sahabat tani senior itu belum tahu. Nah, kita hanya berbagi pengalaman saja sahabat tani. Oke, yang baik itu diambil, yang mungkin menurut sahabat tani itu jelek jangan diambil. Oke, simak saja sampai selesai. Oke, saya akan mereview jagung saya ini dari awal perawatannya sampai hari ini ya sahabat tani. Nah, untuk penanaman tanaman jagung di lahan saya ini kurang lebih habisnya 2 kilogram. Saya siapkan juga 2 saset obat halau bule ya, dan saya sediakan 1 botol regen kecil. Nah, sebelum kita melakukan penanaman ya, penanaman pada lahan ini malamnya, atau misalkan pagi kita mau menanam biji tersebut, malamnya itu antara obat penangkal bule dan regennya ini kurang lebih saya kasih 25 sampai 30 tetes. Ini saya campur. Saya kasih air, saya kocok biar merata atau tercampur merata. Bila dikiranya percampuran ini kering, kasihkan air lagi secukupnya, jangan terlalu basah ya, pokoknya merata saja. Nah, langsung angin-anginkan, paginya bisa kita tanam. Nah, kalau obat bule itu gunanya untuk menangkal bule atau meminimalis bule, untuk regen ini gunanya untuk menangkal biji jagung ini dari serangan semut ya. Nah, setelah selesai penanaman ya, atau paginya kita tanam, hari itu juga lahan ini saya semprot dengan obat rumput ya. Kalau saya terus terang menggunakan Oxon, boleh sahabat tani boleh menggunakan obat rumput yang lain. Karena selain belum tumbuh, saya harapkan kalau gulmanya atau rumputnya itu mati, biar tanaman tadi atau makanan yang berada di lahan sawah kita itu bisa diserap oleh tanaman jagung. Oke, itu gunanya itu untuk penyemprotan gulma atau rumput. Nah, selanjutnya kurang lebih umur 12 hari sampai 14 hari, eh, lahan ini saya kasih pupuk kotoran ayam petelur. Karena ini lahannya habis 2 kilo kurang lebih, ini juga saya kasih 2 sak ya. Kotoran ayamnya itu kering ya, tidak ada basah, kering sempurna tapi menggumpal. Nah, setiap pokoknya itu saya kasih secukupnya atau kurang lebih ya. Kalau saya langsung menggunakan tangan, kurang lebih segini sahabat tani. Ini saya kasih ke bagian akarnya langsung ya. Kurang lebih saya kerjakan selama 3 hari. 3 hari itu pengerjaannya itu setiap sore saja. Oke. Nah, kurang lebih antara umur 15 sampai 16 hari ini saya pupuk yang pertama. Nah, pupuknya apa? Masih sama Orea dan Puska. Kalau ukurannya, setiap petani ini mempunyai ukuran masing-masing. Nah, itu tidak ada penetapan ukuran yang idealnya berapa. Nah, itu kan tidak ada ya. Berarti kira-kira ada secukupnya saja. Oke ya. Kalau saya pribadi ini saya menggunakan kurang lebihnya ya. Kalau alatnya saya menggunakan ukuran 1 kilo tempat cat itu. Tapi kurang sedikit, tidak begitu penuh, tapi kurang lebih 3/4-nya kurang lebih itu, dan pupuk poskanya kurang lebih setengahnya ya, setengah dari ukuran tadi, sekilo tadi itu setengahnya kurang lebih. Saya itu, tapi untuk pasnya ukurannya berapa saya tidak tahu. Terus terang, petani itu mempunyai racikan masing-masing, itu pasti tidak ada penetapan. Oh, untuk tangki misalkan 20 liter, tangki 25 liter itu ukurannya segini. Itu saya rasa tidak ada ukurannya yang pasti.
itu perkiraan saja. Nah, kurang lebih umur 15 dan 16 hari saya pemupukan pertama. Nah, lahannya ini kan masih basah sahabat tani. Nah, ini saya kasih dolomit saat pemupukan pertama tadi. Saya campur di tong penampung air tadi. Ukurannya berapa? Kurang lebih satu gayung. Gayung mandi kita ya, satu gayung. Itu saya kasih ke penampung. Saya aduk rata. Setiap pengambilan air setiap pengambilan air yang berada di tong tadi, pasti itu airnya itu saya aduk. Biar apa? Dolomitnya itu bercampur merata. Nah, dolomitnya kenapa saya menggunakan dolomit? Karena lahannya masih basah, itu gunanya untuk menaikkan pH. Ya, kalau pH itu normal, pasti tanaman itu bisa tumbuh dengan maksimal. Itu pasti. Ya, ukurannya pH itu berapa? Kurang lebih itu 7 yang baik. 6,5 sampai 7. Itu untuk pertumbuhan tanaman apapun itu pasti baik. Oke. Nah, kurang lebih antara umur 18 sampai 20 hari ini sudah ada ulatnya. Nah, ini saya menggunakan Emacel, boleh menggunakan Saporo. Nah, Saporo ini kalau saya sudah menggunakan kurang lebih kemasan 100 ml harganya antara 60.000 dan Emacel itu 250 ml kurang lebih harganya 75-an lah. Berarti ada selisih 150 ml. Nah, untuk Saporo ini obatnya panas. Ketika jagung masih kecil ya sahabat tani, sebaiknya kalau belum umur 20 hari bisa menggunakan per tangki 16 liter itu kurang lebih 10 mili. Kalau kebanyakan nanti jagungnya bisa gosong dan mati. Karena sudah ada pernah petani yang di tangga saya itu pernah menerapkan banyak obat dari Saporo itu tanamannya mati. Nah, kalau Emacel itu ya selain harga kurang lebih 75.000, daerah saya setiap daerah itu berbeda, itu selisih kurang lebih 15.000 itu kan kita selisih juga 150 mili. Nah ya, selisihnya dari ukuran mili itu 100% malah ya, makanya itu lebih hemat. Saya menggunakan Emacel tahun ini. Tahun kemarin saya menggunakan Saporo. Nah, ukurannya masih sama karena masih kecil, dan saya juga dengan pupuk daun. Pupuk daunnya apa? Boleh menggunakan ultradap dicampur dengan magnesium sulfat atau ultradap saya saja boleh. Boleh juga MKP atau Gandasil, salah satunya. Kalau Gandasil daerah saya kemasan 100 gram itu harganya antara 11.000 sampai 10.000 kurang lebihnya itu. Nah, kalau Ultradap kemarin saya beli itu kurang lebih 47.000 per kilogram ya. Dan MKP kurang lebih itu antara 50-an lah daerah saya, dan magnesium itu antara 15 sampai 17.000 per kilo. MKP itu juga per kilo. Nah, untuk takarannya berapa? Karena masih kecil ya, karena umur kurang lebih 18 hari 20 hari ya, karena ada ulatnya. Sekalian saya obat ulat, saya obat pupuk daun. Nah, takarannya saya menggunakan 2 sendok per tangki 16 liter. Kenapa seperti itu? Karena daunnya umur 18 sampai 20 hari itu kan belum lebar dan belum panjang. Jadi tanaman itu belum bisa menangkap banyak kabut dari sprayer kita. Masih banyak yang terbuang, ya kan? Makanya dari itu saya menggunakan sedikit. Nah, kalau bisa menggunakan nozzle yang satu lubang. Karena apa? Lebih irit. Karena tanaman tadi masih kecil, belum bisa menangkap, jadi keluarnya pun juga tidak banyak. Berbeda lagi dengan nozzle yang lebih dari satu lubang. Nah, setelah itu kurang lebih umur 30 hari ini saya pupuk yang kedua. Nah, di jeda antara 15 hari sampai 30 hari ini ada hujan. Nah, yang awalnya lahannya itu apa? Ada lubangnya, hujannya itu sampai deras sekali, dan lubangnya itu pecah-pecah itu ya. Nah, itu sampai menutup, dan sampai umur 45 hari
ya. Ini belum ada hujan lagi. Nah, untuk pemupukan yang kedua sahabat tani, saya juga menggunakan Posca dan urea. Ukurannya saya tambah sedikit. Ureanya yang tadi 3/4 saya kasih kurang lebih satu tempat cat ukuran 1 kilo itu saya penuhkan. Itu yang kedua. Nah, Poscanya berapa? Kurang lebih saya masih sama, masih sama. Kurang lebih setengah itu ya. Tapi untuk pemberiannya ke tangki gendong itu kurang lebih saya tambahi. Misalkan yang awalnya tadi pemupukan pertama 1 gayung misalkan ya, saya tambahi jadi 2 gayung. Atau yang pertama tadi 2 gayung, yang kedua maksud saya itu 3 gayung. Nah, seperti itu. Itu setiap orang itu berbeda-beda. Tinggal kepekatannya atau kebanyakan pupuknya tadi yang berada di ember dikasih air. Ya, kalau pupuknya sedikit, pemberian pupuk ke tangki gendong kita, tangki kotor kita itu makin banyak. Tapi kalau pupuk yang berada di ember tadi, yang dicampur air tadi banyak, pemberiannya pupuk cair yang dari ember tadi dipindahkan ke tangki gendong itu sedikit. Maksud sedikit itu beberapa kali saja. Misalkan saat kita pupuk Posca itu dikasih air di ember ya, yang takarannya 0,5 kilo. Ya, itu biasanya tangkinya saya kasih antara 2 gayung atau 3 gayung. Nah, kalau dikasih ke satu kilo ya, atau takarannya lebih atau 2 kali lipat dari yang pertama, itu biasanya saya kasih 2 atau 1. Kalau kebanyakan pupuk kan pekat, pupuknya yang dicampur air tadi, itu kan saya tidak banyak ngasihnya seperti itu. Tapi ini tidak menjadi patokan, tapi ini sebagai bahan pertimbangan saja. Yang baik diambil dan yang buruk dibuang. Nah, setelah selesai pemupukan pertama, ini juga masih ada ulatnya. Nah, di umur 30 hari tentunya daunnya ini kan sudah panjang dan lebar dibanding dengan umur kurang lebih 18 sampai 20 hari ya sahabat tani. Nah, ini saya juga kasih pupuk daun juga. Nah, ini saya kasih dengan antrakol juga. Antrakol gunanya untuk apa? Mengantisipasi busuk batang. Karena saat musim curah hujan tinggi, tanaman ini tidak tahan terhadap busuk batang. Makanya itu untuk antisipasi saja. Boleh dikasih, boleh tidak. Oke. Nah, setelah penyemprotan yang kedua, nah ini sampai umur berarti 35 sampai 45 hari ini saya semprot lagi ya. Saya semprot pupuk daun sama obat ulat. Masih ada ulatnya umur 1-2, tidak begitu banyak, tapi masih ada ulatnya. Nah, kenapa di umur kurang lebih antara 40 ke atas sampai 45 itu masih banyak ulatnya saya kasih obat ulat? Takutnya nanti bakal bunganya berada di contong itu. Kalau dimakan oleh ulat, itu tidak mengeluarkan bunga dan tidak mengeluarkan sari. Nah, kalau ini terjadi, proses proses dari pembungaan ini akan terganggu juga. Nah, kalau sarinya tadi dari tanaman jagung itu tidak ada atau bunganya tidak ada, otomatis sarinya kan tidak akan jatuh ke rambut dari bakal jagung tadi. Nah, kalau tidak ada, ini pasti dipastikan jagung ini tidak akan ada bijinya, itu pasti. Ya, proses pembuahannya ini tidak ada. Ya, takutnya itu, makanya saya kasih obat ulat. Nah, sambil menunggu ke umur ke 55 ini saya tetap saya semprot kurang lebih seminggu sekali. Nah, jadi antara umur 35 sampai 55 itu ada 2 kali penyemprotan. Pupuknya apa? Pupuknya pilih salah satu yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau sudah umur 30 ya, atau penyemprotan yang kedua, tentunya kan daunnya sudah lebar, sudah panjang. Ini pupuknya boleh ditambah ya. Boleh 3 sendok, boleh 4 sendok. Kalau untuk gandasil kemasan 100 gram itu saya sarankan maksimal untuk 3 tangki. Nah, kalau kemasan ultradap 1 kilo atau MKP atau magnesium itu 4 atau 3 sendok.
ya, karena daunnya sudah lebar, sudah panjang, bisa menangkap lebih banyak kabut dari sprayer kita. Itu ya, boleh menggunakan lubang nozzle lebih dari satu. Saya kalau umur segini kan menggunakan, kemarin saat pertama penyemprotan karena masih kecil, saya menggunakan satu lubang, dan setelah umur 30 karena daunnya sudah lebar dan panjang, saya menggunakan nozzle 4 lubang itu. Nah, ini gambarannya kurang lebih seperti ini sahabat tani. Ini tidak rekayasa. Nah, ini juga tidak kalah ya sahabat tani. Oke. Ini pemupukan yang kedua. Wih. Nah, maaf ya sahabat tani, tadi hampir kepleset. Nah, ini sahabat tani. Nah, ini juga, ini sudah ke pemupukan yang ketiga. Umur ini sama ini lebih selisihnya kurang lebih tidak ada 1 minggu. Kalau ini sama ini ya sahabat tani, ini juga hitungannya itu 3 harian. Ini sama ini ya. Kalau ini sama ini kurang lebih hampir 1 minggu lah. Kalau ini sama ini dibanding dengan ini yang terakhir. Nah, ini kemarin tanggal 3 September 2025, ini juga tanggal 3. Ini pemupukannya ketiga berbarengan. Kalau ini saya tanya kemarin, pupuknya kurang lebih, kalau daerah saya namanya, ukurannya orang Jawa namanya setengah, ini ukuran daerah saya kurang lebihnya ya, ini habis bibit 4 kilo, dan kemarin itu 2 sak urea. Tapi masih atau tidak saya kurang tahu, tapi yang jelas saya tahu sendiri bahwa sore hari sebelum paginya itu dikocor, sorenya itu sudah membawa pupuk 2 sak urea. Dan saya tanya, poskannya kurang lebih setengah sak atau 25. Kalau ini saya kurang tahu ya, tapi pemupukannya saat terakhir ini kedua lahan ini berbarengan. Nah, ini pemupukan yang kedua. Ini perawatan maksimal juga, hasilnya pertumbuhannya ya, maksud saya ini juga maksimal. Nah, sebenarnya itu pemupukan itu ada 2 sahabat tani. Pemupukan lewat akar dan pemupukan lewat daun. Nah, lewat daun inilah yang sering sahabat tani itu lalai ya. Ada juga yang menganggap itu tidak penting atau sepele, tapi menurut saya itu penting juga, tidak kalah ya. Nah, inilah hasilnya. Nah, inilah hasilnya sahabat tani. Ini pemupukan yang kedua, saya selingi dengan pupuk daun atau pupuk semprot. Ini hasilnya pasti. Oke. Nah, ini untuk petani pemula ini sebagai referensi saja ya sahabat tani. Untuk petani senior ini saya tidak menggurui, sebagai bahan pertimbangan. Mungkin sahabat petani senior itu belum atau belum pernah dengar mungkin ya, atau sebagai pertimbangan ada hal yang baru bisa diterapkan. Oke ya. Nah, ini hijaunya juga tidak kalah dengan yang berada di samping. Oke, demikianlah video yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Ambil segi positifnya, buang segi negatifnya. Salam sahabat tani, salam tani.